fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Hai guys, kembali lagi bersama kami dan tugas Bahasa Indonesia. Hari ini kita ngapain sih? Kita bakal wawancarai Bu Yesi. Di mana? Di kantor Pua Pinggir. Ikuti dan tonton video kami ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Yo. Dari SMP Negeri 2 Mandar diberi tugas untuk mewawancarai salah satu penyuluh agama. Kami sudah mempunyai janji, yaitu dengan Ibu Yesi. Iya. Kami dapat bertemu dengan Ibu Yesi. Silakan boleh. Tak jadi masalah. Ya. Jadi yang udah selesai ya? Ya. Oke. Waalaikumsalam. Dengan Bu Yesi. Iya Pak. Ada yang mau. Oh iya, boleh ini kemarin ya. Oke, silakan masuk. Nah, assalamualaikum Ibu. Salam kenal, saya Zahra Putri. Ya, saya Jessica Medis. Kami di sini ingin mewawancarai apa sih Bu kegiatan Ibu menjadi salah satu orang pekerja di kantor tua. Kalau boleh tahu Ibu apa sih kesibukan Ibu kali ini? Oh, boleh. Apa lebih baik dulu nggak dulu sama kita bercerita? Nanti ada tugasnya tugas kami di kantor kawasan ini adalah sebagai penyuluh yaitu masyarakat, agama, dan lain yang selalu menunjukkan ya terkait dengan pedesaan. Salah satu. Nah, Bu, kalau boleh tahu apa sih kegiatan-kegiatan dari penyuluh agamanya tersebut itu Bu, apa sih program-programnya gitu Bu? Kalau boleh tahu apa aja? Kalau bicara tentang penyuluh agama, program penyuluh agama ini adalah diturunkan oleh Kementerian Agama langsung kepada kami sebagai penyuluh agama yang ditugaskan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya di bidang agama. Salah satunya tugas kami adalah melakukan pembinaan. Pembinaan ini adalah kewajiban kami sebagai tugas pokok dari penyuluh agama. Nah, seperti saya punya binaan namanya yaitu binaan lansia yang bergerak dalam bidang yaitu pemberantasan buta aksara Al-Quran. Saya membina para lansia itu terkait dengan Al-Quran. Bagi mereka yang tidak belum bisa mengaji kan ada juga tuh yang nenek yang nggak tahu mengaji. Nah, saya lah memberikan semangat pembinaan sehingga mereka bisa membaca Al-Quran. Itu saya lakukan setiap 1 minggu sekali di hari Selasa. Nah, kalau boleh tahu apakah emang cuma itu aja programnya apa ada yang lain aja? Oh tidak, seperti saya ibu bilang tadi bahwa penyuluh agama ini adalah garda terdepan bagi suksesnya pekerjaan tugas yang diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi kami ini adalah suluh ya, berarti itu sebagai penerang untuk masyarakat khususnya di bidang agama. Nah, salah satu program lagi yang sekarang baru sedang di Semarang-Semarangnya yaitu ada namanya program untuk remaja yaitu namanya BRUS, Bina Remaja Usia Sekolah. Kami penyuluh agama ditugaskan untuk memberikan pembinaan terkait tentang remaja-remaja dan perkembangannya serta hal-hal apa saja yang terjadi di lapangan pada saat sekarang. Nah, kami ditugaskan untuk memberikan pencerahan khususnya kepada anak-anak sekolah ya dari usia SMP. Tapi kalau bisa SMP yang udah kelas 9, kemudian SMA khususnya itu dari kelas 11 sampai kelas 12. Mendorong Bu Yesi untuk membina lansia dalam belajar ngaji. Yang mendorong saya itu karena itu saya melihat di Kecamatan Pinggir khususnya ya, bukan Kecamatan Pinggir saja ya, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, sebagai seorang muslimah, alangkah walaupun kita kata orang bahwa belajar mengaji itu tidak ada batas usianya.
ya, ketika jangan diawal dari muda. Ada juga orang yang dari usia tua tidak bisa mengaji. Nah, saya tergerak melihat ibu-ibu yang ada yang tidak bisa mengaji, jadi makanya saya rangkul ibu-ibu lansia yang udah berumur 40 ke atas dalam bentuk pembinaan. Mereka saya ajarkan membaca dari belajar Iqra, dari mereka terbata-bata, dan insya Allah dalam 3 tahun belakangan ini dengan pembinaan yang saya lakukan, mereka sudah bisa membaca Al-Quran secara mandiri. Bu, masih ngomong tentang pengajaran lansia, bagaimana cara Bu Yesi menyusun metode mengaji dengan kemampuan lansia? Kalau mau kita metode berat, tentu agak berbeda dengan usia-usia muda. Karena kenapa? Di usia-usia lansia ini terkait pertama sekali yaitu masalah gestur, ya, terus dialek, ya. Kalau orang lansia ini kan tentu ada yang ibarat kata yang fisiknya sudah tidak bagus, yang sudah ada yang kurang, terkait gigi mereka yang sudah tidak ada, sehingga pelafasan Al-Quran itu agak berkurang. Nah, itu yang menjadi kendala. Kemudian dialek, ya khususnya bagi ibu-ibu, ya khususnya dari namanya dari suku Jawa, ya, itu akan berbeda karena mereka usia mereka sudah terbiasa, atau orang udah terbiasa dari kecil, ya, sehingga terbawa sampai tua, ya mereka susah untuk diubah. Tapi karena niat yang dikembalikan lagi bahwa dalam Islam asal ada niat untuk belajar, apapun itu akan bisa kita lakukan. Masih terkait tentang lansia-lansia juga, Bu. Apa kesulitan yang sering ditemui saat mengaji kepada lansia? Kalau tentang bicara tentang kesulitan, yang pertama itu kehadiran. Kalian tahu sendiri bagaimana ibu-ibu, ya, khususnya ya, mereka bukanlah orang-orang yang bapak ibunya hidup di rumah. Mereka adalah walaupun dalam usia lansia mereka bekerja, ada yang berjualan, ya, ada yang ya bermacam-macam, sehingga kadang-kadang untuk berkumpul itu perlu penuh kesabaran untuk bisa berkumpul bersama. Yang kedua itu seperti yang ibu bilang tadi, itu dialek, ya, karena kadang-kadang mereka susah untuk melafazkan makhraj hurufnya. Kadang-kadang ada yang nggak punya gigi nih, kan? Nah, terus sehingga mereka untuk mengucapannya memang agak sedikit susah. Tapi karena niat mereka nama itu mereka ingin belajar, kita bantu dengan bantu semampu kita. Dan akhirnya karena keinginan mereka, niat mereka tulus ingin belajar, insya Allah dengan kemampuan yang mereka punya dan semangatnya belajar, insya Allah mereka bisa. Bagaimana cara Bu Yesi menjelaskan lansia agar terus mau belajar? Itu salah satu juga termasuk kerja yang ekstra, ya, karena kalian tahu sendiri, karena untuk usia nenek-nenek, ya, tingkat kebosanan itu lebih tingkat lagi, ya, seharusnya. Tapi itu tadi, dulu pembinaan saya itu terdiri dari 14 orang. Ada dari kalangan nenek-nenek yang udah umur hampir 60-an, sehingga yang kerja masih bekerja di pasar, ya, itu kadang-kadang dia lebih mengutamakan mencari uang daripada untuk belajar mengaji. Saya dengan sekeras hati itu juga saya, bagaimana cara saya agar dia selalu hadir. Saya selalu datang ke rumahnya, menjemputnya ke rumahnya langsung, ya, dengan cara saya mungkin saling berkomunikasi, berinteraksi, sehingga beliau merasa merasa dibutuhkan, ya, kehadirannya. Nah, itu salah satu trik saya. Kemudian saya selalu memberikan reward seperti apa? Kadang-kadang saya suka membawa kertas-kertas lagu nyanyian, sehingga ketika saya belajar mengajarkan mereka itu ada kolaborasinya, inovasinya, mereka tidak akan bosan. Berarti mungkin cara belajar di Ibu untuk mereka tidak bosan, Ibu masih mempunyai cara. Ya, kadang-kadang saya selalu mewarnai mereka itu lagu-lagu Islami. Kemudian selalu saya buat cerita-cerita atau seputar tanya jawab yang mereka sendiri antusias bertanya, ya, karena kenapa? Seperti kata mereka, kalau sudah dekat, kalau bertanya lebih akrab. Bu, apakah program lainnya, program menyuluh agama lainnya bisa boleh? Kalau bicara program, saya katakan tadi banyak program lainnya yang diberikan oleh Pak Blok. Ya, salah satunya saya katakan karena kalian adalah kalangan remaja, salah satunya juga tugas pendidikan agama ini ada memberikan bimbingan remaja ke sekolah-sekolah. Namanya BRUS, Bina Remaja Usia Sekolah. Yang dibina itu adalah anak-anak remaja sekolah, ya. Kalau di SMP itu dikhususkan untuk kelas 9 karena mereka sudah merasa pencapaian ke remaja dewasa, di mana mereka sudah kenal dengan namanya pasangan lawan jenis. Kadang-kadang
mereka melakukan hal-hal yang di luar batasnya. Banyak sekarang remaja-remaja SMP yang karena sudah mengenal lawan jenisnya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Karena kenapa? Terkait dengan tadi dibilang era digitalisasi. Nah, tugas kami adalah memberikan pembinaan agar anak sekolah mempunyai akhlak yang baik. Karena kenapa? Dengan akhlak yang baik, dengan nilai Islam yang baik, insya Allah dengan fondasi Islam dan keagamaan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan juga ditambah dengan pembinaan yang diberikan oleh penyuluh agama, mudah-mudahan anak-anak yang ada khususnya Kecamatan Pinggir ini akan lebih baik lagi. Apa tantangan terbesar saat memberikan seminar ke sekolah-sekolah? Oh, tantangan terbesar sangat banyak kalau ke sekolah-sekolah ya. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, sekolah-sekolah itu rawannya dengan suara ributnya, ya, antusias mereka lebih kepada seperti kalian tahu, jam kos, ya. Itu adalah diperlukan tingkat kesabaran yang sangat super buat kami sebagai penyuluh agama. Ya, kenapa? Melihat keadaan bagaimana siswa-siswa berada di dalam kelas, kami harus menjadi penenang. Bagaimana mereka bisa terobsesi, terkontaminasi dengan pembicaraan. Ya, anak kalian tahu sendiri berbicara di depan remaja-remaja sekolah yang katanya bukan gurunya, mungkin mereka agak kelihatan bete ya, nggak perlu, nggak penting. Tapi itulah tantangan kami, bagaimana kami bisa menjadi support sistem mereka pada saat kami memberikan pembinaan. Nah, kalau Bu, menurut Ibu, mengapa sih seminar-seminar yang Ibu datangi ke sekolah itu sangat penting untuk kita yang seumuran kayak gini? Oh, ternyata memang sangat penting sekali, karena saya lihat ya di lapangan, bukan saya aja lihat ya, bahwa kondisi sekarang ini kondisi di mana marak-maraknya terjadi pergaulan bebas yang dalam konteks namanya seks bebas dan sudah mulai dilakukan oleh anak-anak usia SMP. Mereka berani menjual diri ya dengan foto-foto bugil di media sosial. Terkadang juga adanya kemarin hamil di luar nikah. Nah, itu terjadi. Jadi itu makanya kami tergerak sebagai namanya garda terdepan dalam pendidikan agama. Itu adalah salah satu tugas kami, bagaimana supaya remaja kita Islam khususnya tidak terlibat dengan hal-hal yang tersebut. Bu, balik ke topik awal kita membahas tentang lansia. Boleh. Kalau boleh tahu, Bu, bagaimana sih respon para lansia terhadap pembinaan yang Ibu lakukan kepada mereka? Oh, mereka sangat senang karena seperti kata mereka bahwa saya dengan belajar mengaji ini mereka sudah bisa mengerti yang dulu mereka makanya ngaji. Sekarang di usia tua mereka sudah bisa ngaji. Karena kenapa? Al-Quran adalah pedoman hidup manusia sampai akhir hayatnya. Dan alhamdulillah dengan adanya pembinaan seperti itu yang Ibu lakukan kepada mereka merasa terbantu. Mereka berusaha mengaji untuk bekal mereka nanti di alam yaumil akhir. Apa dampak yang diharapkan Bu Yesi dari pembinaan lansia dan seminar sekolah-sekolah terhadap masyarakat? Dampak yang saya harapkan yaitu perkembangan yang baik dari apa yang kami berikan kepada masyarakat. Contohnya kepada ada yang namanya pengajian majelis taklim itu adalah berdampak. Tentu juga kita bisa memberikan pencerahan secara agama. Karena itu juga dilakukan oleh kami penyuluh agama, memberikan dakwah agama ke majelis taklim ya. Kemudian kalau dampaknya kepada remaja, dan kami berharap agar remaja ini setelah kami berikan pembinaan, mereka lebih mawas diri dalam bertindak dan berbuat. Anak muda membutuhkan arahan yang positif. Apa tujuan utama seminar yang dilakukan Bu Yesi di sekolah-sekolah? Tujuan saya ke sekolah-sekolah yang tadi selain merupakan tugas saya dan sebagai seorang penyuluh yang merupakan program dari Kementerian Agama sendiri, saya berharap juga karena menjadi tugas saya juga untuk memberikan bimbingan kepada remaja-remaja yang ada di daerah kita, agar di daerah kita khususnya Kecamatan Pinggir jauh dari hal-hal yang sekarang dikatakan remajanya lebih kelihatan kayak remaja-remaja nakal. Sudah selesai untuk wawancara kami. Terima kasih sudah membantu tugas kami. Saya sama-sama senang bisa membantu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Kami Yesi pamit.
Capek nggak? Guys? Loh, mana?